Cina versus India gagal damai di perbatasan, puluhan ribu tentara dan peralatan tempur tetap disiagakan. Cina dan India adalah dua negara yang bertetangga. Hubungan dua negara yang termasuk dalam daftar 3 besar berpenduduk terbanyak di dunia ini memanas dalam beberapa periode terakhir. Ketegangan klaim batas wilayah yang bersinggungan di antara keduanya jadi muasal konflik Cina versus India tersebut. Pada 2020 lalu, kontak mematikan antara tentara Cina dan India yang sama-sama bertugas di garis perbatasan negara masing-masing bahkan harus ditebus dengan jatuhnya korban nyawa. Baik di pihak Cina ataupun yang di Indonesia disebut juga dengan nama Tiongkok, maupun di pihak militer India. Setelah insiden tersebut, kedua negara secara perlahan menumpuk pasukan tempurnya di wilayah masing-masing di sekitaran perbatasan India dan Cina. Lengkap didukung dengan persenjataan kelas berat seperti tank, artileri, hingga pesawat tempur. Terbaru, Cina dan India pun dikabarkan kembali gagal mendinginkan situasi panas yang ada di perbatasan kedua negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia tersebut. Pembicaraan antara komandan tentara India dan Cina untuk melepaskan pasukan dari daerah gesekan utama di sepanjang perbatasan mereka telah berakhir dengan jalan buntu. Alhasil kondisi itu gagal meredakan kebuntuan 17 bulan yang kadang-kadang menyebabkan bentrokan mematikan, kata kedua belah pihak. Kebuntuan yang terus berlanjut berarti kedua negara akan mempertahankan pasukan di daerah depan ladakh untuk musim dingin kedua berturut-turut dalam suhu beku yang berbahaya. Kementerian Pertahanan India dalam sebuah pernyataan pada hari Senin 11 Oktober 2021 lalu mengatakan pihaknya memberikan saran konstruktif, tetapi pihak Cina tidak setuju dan tidak dapat memberikan proposal berwawasan ke depan. Sementara itu, sebuah pernyataan dari juru bicara militer Cina mengatakan pihak India berpegang pada tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak realistis, menambah kesulitan dalam negosiasi. Para komandan dari kedua tentara sebelumnya telah bertemu untuk pembicaraan pada hari Minggu setelah jeda 2 bulan. Kedua negara telah menempatkan puluhan ribu tentara yang didukung oleh artileri, tank, dan jet tempur di sepanjang perbatasan de facto yang disebut Line of Actual Control. Sejak Februari 2021 tahun ini, baik India dan Cina telah menarik pasukan dari beberapa lokasi berhadapan, termasuk di tepi utara dan selatan Pangongsu, sebuah danau glasial di ketinggian 14.000 kaki, Grogah, dan lembah Galwan. Tetapi mereka terus mempertahankan pasukan tambahan sebagai bagian dari penyebaran multi-tier. Pasukan telah ditambahkan di dataran Demchok dan Depsang, kata laporan media India. Pembicaraan hari Minggu itu terjadi di tengah rasa frustasi yang diungkapkan oleh Panglima Militer India atas apa yang disebutnya pengerahan besar-besaran pasukan dan persenjataan oleh pihak Cina. Yang menjadi perhatian adalah pembangunan skala besar telah terjadi dan terus berlangsung. Dan untuk mempertahankan pembangunan semacam ini telah ada pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang sama di pihak Tiongkok, kata Jenderal MM Narafen pada hari Sabtu. Jadi itu berarti mereka, Cina, ada di sana untuk tinggal. Kami terus mencermati semua perkembangan ini, tetapi jika mereka ada di sana untuk tinggal, kami juga ada di sana untuk tinggal, katanya lagi. Cina versus India sendiri memang punya sejarah kelam di kawasan perbatasan. Keduanya pernah terlibat pertempuran singkat namun amat mematikan di rentang Oktober hingga November 1962 silam. Perang Cina versus India tersebut dikenal juga Perang Sino-India 1962. Panglima Militer India pada Sabtu 2 Oktober 2021 mengatakan Cina mengirim pasukan ke perbatasan mereka yang disengketakan dalam jumlah yang cukup besar. Untuk menanggapinya, India juga mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama ke perbatasan tersebut menurut pemberitaan AFP. Ketegangan tinggi antara dua negara bersenjata nuklir ini adalah lanjutan dari bentrokan di lembah Galwan yang strategis pada Juni 2020. Setelah konflik tersebut, India dan Cina mengerahkan puluhan ribu pasukan tambahan ke lembah Galwan yang terletak di ladakh Himalaya. Kemudian dalam keterangan terbaru, Jenderal Manoj Mukund Narafen mengatakan kepada wartawan di ladakh bahwa kehadiran pasukan Cina di sepanjang perbatasan 3.500 km itu meningkat dalam jumlah yang cukup besar dan menjadi masalah yang memprihatinkan. Narafen berkata, militer India sedang membangun pasukannya di sepanjang perbatasan sebagai tanggapan. Kami juga mengerahkan persenjataan canggih, kami kuat, cukup siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Katanya seperti dikutip surat kabar Times of India. India dan Cina sudah mengadakan pembicaraan militer tingkat tinggi sejak bentrokan pada Juni 2020 dan Narafen menyebut pertemuan lain diharapkan terlaksana minggu depan.
Komentarnya muncul beberapa hari setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, menuduh tentara India secara ilegal melintasi perbatasan ke wilayah Cina. Akan tetapi, tuduhan tersebut menurut India tidak memiliki dasar fakta. Media lokal pekan lalu melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa hampir 100 tentara Cina melintasi perbatasan ke negara bagian utara Kan selama beberapa jam pada akhir Agustus. India dan Cina yang terlibat dalam perang perbatasan besar 1962 sejak lama saling menuduh berupaya menduduki wilayah di sepanjang perbatasan tidak resmi mereka yang dikenal sebagai garis kontrol aktual. Ketegangan di perbatasan dengan pasukan Cina di Himalaya Barat bisa memicu konflik yang lebih besar, Komandan tertinggi militer India mengatakan. Bahkan ketika komandan senior dari kedua belah pihak bertemu di dekat garis depan untuk pembicaraan putaran ke-8. Kepala Staf Pertahanan India Bipin Rawat menyebutkan, situasi masih tegang di garis kontrol aktual. Perbatasan de facto di timur Ladakh, tempat ribuan tentara India dan Cina terkurung dalam konfrontasi selama berbulan-bulan. Kami tidak akan menerima perubahan garis kendali aktual, kata Rawat dalam pernyataan pada Jumat seperti dikutip Reuters. Dalam perhitungan, keamanan sejak keseluruhan, konfrontasi perbatasan, pelanggaran dan tindakan militer taktis yang tidak beralasan bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karenanya tidak dapat diabaikan, ungkapnya. Pertempuran tangan kosong yang brutal pada Juni lalu menewaskan 20 tentara India dan sejumlah tentara Tiongkok yang dirahasiakan jumlahnya, meningkatkan ketegangan dan memicu penempatan besar-besaran di daerah perbatasan yang terpencil dan terluar. Kedua belah pihak sejak itu berusaha meredam situasi melalui jalur diplomatik dan militer, tetapi hanya membuat sedikit kemajuan, mengakibatkan tentara India dan Cina berhadapan dalam suhu di bawah 0 derajat di gurun salju Ladakh. Komandan senior India dan Cina bertemu pada Jumat di Ladakh. 8 putaran pembicaraan antara para pemimpin militer sejak krisis bergulir, menurut para pejabat di New Delhi. Pembicaraan itu kemungkinan akan mencakup pembahasan tentang proposal Cina untuk menarik beberapa pasukan kembali dari daerah yang diperebutkan di tepi utara Danau Pangong Tiso, di mana tentara dipisahkan beberapa ratus meter. Seorang pejabat India mengatakan, pasukan infanteri yang didukung oleh artileri dan kendaraan lapis baja juga berhadapan di tepi selatan danau itu, di mana Cina telah mendorong India untuk mundur, kata